Bab 2. Aba-aba. Pasal 2. 1. Pemberian aba-aba atau perintah dalam baris berbaris dilaksanakan secara berurutan, yakni A. Aba-aba petunjuk, B. Aba-aba peringatan, dan C. Aba-aba pelaksanaan. 2. Aba-aba petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diatur sebagai berikut. A. Disampaikan jika diperlukan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. B. Contoh aba-aba petunjuk antara lain: 1. Kepada Komandan Kompi. 2. Peleton 1. 3. Kompi A. 3. Aba-aba peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diatur sebagai berikut. A. Aba-aba peringatan merupakan inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. B. Disampaikan dengan pemberian nada pada suku kata pertama dan terakhir. Dengan nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang sesuai dengan besar kecilnya jumlah pasukan. C. Contoh aba-aba peringatan antara lain: 1. Hormat senjata A. 2. Maju. 3. Hitung. 4. Aba-aba pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diatur sebagai berikut. A. Untuk menegaskan saat atau waktu untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. B. Aba-aba pelaksanaan diucapkan dengan cara dihentakkan. C. Contoh aba-aba pelaksanaan antara lain: 1. Gerak. 2. Jalan. 3. Mulai. Pasal 3. 1. Aba-aba maju merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan dalam keadaan berhenti atau berjalan, yaitu A. Terhadap pasukan dalam keadaan berhenti yang akan meninggalkan tempat jarak tidak dibatasi, contoh, maju, jalan. B. Terhadap pasukan yang sedang berjalan dapat juga diberikan aba-aba maju, contoh, 1. Balik kanan, maju, jalan, dan 2. Hadap kanan atau kiri, maju, jalan. 2. Aba-aba henti merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan yang sedang bergerak, contoh, A. Balik kanan, henti, gerak, dan B. Hadap kanan atau kiri, henti, gerak. C. Namun tidak semua aba-aba peringatan henti harus diucapkan, contohnya: 1. 4 langkah ke depan, jalan. 2. Haluan kanan, jalan. 3. Aba-aba selesai diberikan pada gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaannya diawali dengan mulai kecuali berhitung. Pasal 4. Ketentuan pemberian aba-aba diatur sebagai berikut. A. Pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan. B. Apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba, maka pada saat memberikan aba-aba tidak menghadap pasukan. C. Pemberian aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas dan bersemangat. D. Antara aba-aba peringatan dan petunjuk diberi jeda waktu yang cukup disesuaikan dengan jumlah pasukan dan atau tingkat perhatian pasukan. E. Di antara aba-aba petunjuk dan pelaksanaan dilarang memberikan keterangan-keterangan lain, petunjuk atau perintah. F. Apabila ada bagian dari aba-aba yang perlu dibetulkan, maka terlebih dahulu disampaikan perintah atau ucapan ulangi. G. Perintah yang tidak digolongkan sebagai aba-aba tetapi harus dilaksanakan oleh yang diberi perintah antara lain: 1. Maju. 2. Ikuti saya. 3. Berhenti. 4. Luruskan. 5. Lurus. 6. Dan lain-lain. Bab 3. Gerakan di tempat tanpa senjata. Bagian ke-1. Sikap sempurna dan istirahat. Paragraf 1. Sikap sempurna. Pasal 5. 1. Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat. 2. Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas: A. Posisi berdiri, siap gerak. B. Posisi parade, parade, siap gerak. Dan C. Posisi duduk, duduk siap gerak. Pasal 6. Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur sebagai berikut. A. Sikap berdiri badan tegak. B. Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. C. Lutut lurus, paha dirapatkan dan tumpuan berat badan dibagi di atas kedua kaki. D. Perut ditarik dan dada dibusungkan. E. Pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan. F. Kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan, pergelangan tangan lurus. G. Jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha. H. Punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana. I. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang. Dan J. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya. Pasal 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku juga pada pelaksanaan sikap sempurna parade. Pasal 8. 1. Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk diatur sebagai berikut. A. Kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. B. Lutut dibuka selebar bahu. C. Badan ditegakkan dan punggung tidak bersandar pada sandaran kursi. D. Berat badan bertumpu pada pinggul. E. Perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya. F. Kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas. G. Dagu ditarik ke belakang sewajarnya. Dan H. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.
2. Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi wanita TNI, kecuali huruf A dan huruf B yaitu A. Kedua tumit dan telapak kaki dirapatkan, dan B. Lutut dirapatkan. Pasal 9, 1. Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila, diatur sebagai berikut. A. Kaki kiri berada di bawah kaki kanan, badan ditegakkan, berat badan bertumpu pada pinggul. B. Perut ditarik dan dada dibusungkan. C. Kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas. D. Leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya. Dan E. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya. 2. Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak berlaku bagi wanita TNI yang menggunakan rok. Paragraf 2. Sikap istirahat. Pasal 10, 1. Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna. 2. Sikap istirahat terdiri atas A. Sikap istirahat biasa dengan aba-aba istirahat di tempat gerak. B. Sikap istirahat parade dengan aba-aba parade istirahat di tempat gerak. 3. Sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Apabila akan diberikan perhatian, maka didahului dengan aba-aba untuk perhatian. Pasal 11, 1. Istirahat biasa dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk dan bersila. 2. Istirahat parade hanya dilakukan dalam posisi berdiri. Pasal 12, 1. Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi berdiri, diatur sebagai berikut. A. Kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu. B. Kedua tangan dibawa ke belakang badan. C. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. D. Punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau kopel riem. E. Tangan kanan mengepal. Dan F. Pandangan mata tetap lurus ke depan. 2. Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku juga pada sikap istirahat parade kecuali pada huruf D, punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang atau kopel riem. 3. Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian, paling jauh 45 derajat. Pasal 13, 1. Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi duduk diatur sebagai berikut. A. Kedua kaki dibuka selebar bahu kecuali bagi wanita TNI tumit dan lutut dirapatkan. B. Badan tidak kaku. C. Lengan dibengkokkan atau ditekuk, diletakkan di atas paha. D. Jari-jari tangan dibuka, punggung tangan menghadap ke atas dan E. Pandangan mata lurus ke depan. 2. Pelaksanaan sikap istirahat posisi bersila diatur sebagai berikut. A. Kaki kiri berada di bawah kaki kanan kecuali bagi wanita TNI yang menggunakan rok. Kedua kaki dilipat di bawah pinggul posisi kedua lutut dirapatkan. B. Badan tidak kaku dan berat badan bertumpu pada pinggul. C. Kedua lengan dibengkokkan di depan badan, dan kedua lengan bersandar di atas paha. D. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk, punggung kedua tangan menghadap ke atas, dan E. Pandangan mata lurus ke depan. 3. Pelaksanaan sikap istirahat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian, paling jauh 45 derajat. Sampai di sini dulu pembahasan Perpang TNI nomor 58 tahun 2018. Ikuti lanjutannya di video selanjutnya.